Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Ya Pak, jadi kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan bulanan kali ini. Alhamdulillah. Bawa anak lagi ya Pak? Iya Bu, ini kebetulan ibunya lagi pilek, jadi ini bertambah parah dan menularkan orang lain. Ya. Lebih baik saya yang datang tadi. Jadi ibunya isolasi ya Pak? Isolasi mandiri ya Pak? Bisa dibilang begitu. Oh gitu. Jadi pelajaran kita ini ya Pak tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebelum kita membahas tentang ini, saya mau tanya dulu. Bulan kemarin kita pelajarannya tentang apa Pak? Ada nggak Ibu kasih tahu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya apa aja Pak? Contohnya pola hidup bersih itu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Gunanya untuk apa Pak? Itu cuci tangan. untuk mencegah penyebaran penyakit seperti virus, bakteri yang dapat ditularkan melalui tangan, baik itu sentuhan dengan orang lain seperti bersalaman ataupun setelah memegang uang atau belanjaan dan barang-barang yang lain. Dan sekarang lagi musim virus nih Bu, selain virus yang paling menakutkan sekarang itu juga ada juga virus-virus seperti pilek itu kan bisa tertular karena habis bersihin nggak cuci tangan dengan sabun. Oh, betul. Jadi alhamdulillah ada gunanya juga ya Pak ngikutin pertemuan kelompok bulan kemarin. Iya Bu, kami jadi tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar seperti itu. Selama ini kan kita cuci tangan aja kadang pakai air, Ya, air nggak pakai sabun. nggak pakai sabun, airnya juga tidak mengalir seperti itu. Oh, gitu ya. Ya baiklah Pak, materi kita hari ini tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Menurut Bapak, pengertian anak itu apa Pak? Anak itu kalau menurut saya sih banyak ini kan karena Ya bahasa Bapak sendiri. bahasa saya ya hasil kasih sayang antara kedua orang tua, laki-laki dan perempuan yang menikah, kemudian mereka Diberikan amanah diberikan itu, ya, Pak. amanah oleh Allah untuk dijaga berupa turunan gitu. Oh gitu. Kalau menurut Bapak, hak anak itu apa aja? Anak kalau menurut saya ya di rumah itu tempat tinggal ya, Ya kemudian tempat tinggal, makanan, ya pakaian, pakaian, kasih sayang, sayang, pendidikan, pendidikan, kemudian terus ya hak untuk bermain sama hak teman-teman juga. untuk bermain ya ke masyarakat seperti itu ya. Ya, oke. Jadi gitu ya Pak. Kalau menurut Bapak kewajiban anak itu apa pada orang tua? Kewajiban anak ya menuruti perintah orang tua selagi perintah itu baik. Selagi perintah itu baik seperti ya untuk beribadah, kemudian untuk membantu orang tua sewajarnya, kemudian untuk belajar. Ya, dan tidak boleh kalau itu ya anak boleh tidak menuruti ketika perintah itu tidak baik, seperti disuruh berbohong, disuruh mencuri seperti itu. Oh gitu. Nah gini ya Pak, materi kita tentang kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, baik itu secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Kalau menurut Bapak, boleh nggak orang tua itu mukul? Kalau lagi kesalnya sama anak, boleh nggak mukul? Selain diatur undang-undang dengan undang-undang kekerasan terhadap anak tadi, tentu kan memang itu tidak boleh dilakukan karena nantinya akan membentuk mental anak itu ketika Temperamen artinya ya Pak. ketika mereka berada di luar, ketika bermain dengan teman-temannya, dia terbawa jadi menjadi seseorang yang tidak terkendali. Ya, nanti dia akan berbuat kasar juga terhadap teman-temannya. Kemudian ya ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang memukul, maka anaknya nanti akan memukul juga di luar. Ya, betul. Jadi bagi Bapak, anak itu meniru gitu ya Pak ya? Ya, Meniru orang tuanya. Oke. Jadi secara fisik kekerasan terhadap anak
bisa memar, kan, Pak? Mm-mm. Luka-luka. Mm. Secara mental, kalau di rumah mungkin anak penakut kan Pak, tapi di luar dia agresif sama teman-temannya, mungkin dia bisa juga kasar. Terus ada lagi kekerasan seksual ini yang paling menakutkan ini Pak untuk anak-anak kita, apalagi yang laki-laki atau perempuan sama aja. Sekarang ada kabul lah, perkosaan, sodomi, segala macam itu. Jadi secara psikologis mental mereka itu terganggu. Nah, ini juga termasuk penelantaran ini Pak, juga termasuk penelantaran dan perlakuan buruk. Penelantaran ini menurut Bapak apa? Penelantaran terhadap anak? Penelantaran. Iya. Ya, tadi tidak diberikan hak-haknya juga itu termasuk penelantaran, Bu. Menurut saya, Bu. Kalau anak disuruh bekerja itu penelantaran bukan Pak? Kalau disuruh bekerja itu bukan penelantaran, Bu, Nah, tapi eksploitasi gitu. eksploitasi. Ya, Tapi karena kalau dia senang bareng Bapak bisa bekerja, dia tetap dibilang eksploitasi karena orang tuanya tidak memberikan pengarahan, tidak memberikan pengertian yang baik terhadap anaknya. Karena ada haknya yang hilang untuk bermain, kemudian itu orang tuanya nanti mendapatkan income ya, benar dari situ. Maka bukan disebut eksploitasi, ada keuntungan bagi orang tuanya. Nah, jadi gini ya Pak, ketika anak mengalami kekerasan fisik, mental, seksual, otomatis psikologisnya juga terganggu. Ini bisa dilihat dari tanda-tanda fisiknya Pak. Nah tuh, kedua bahu terangkat, sehingga menutupi leher, kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kedua kaki menyentuh erat, lutut tertekuk, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat asing. Mungkin di dalam rumah, di keluarga, anak kan nggak pernah tuh mendapatkan kekerasan, tapi bisa jadi kena bullying Pak, kena di sekolah, di lingkungan permainan. Jadi tanda-tanda ini juga harus Bapak pahami Pak untuk anak Bapak nanti. Saya izin berdiri, Bu. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil ya Pak. Jadi gini ya Pak, intinya kita itu sebagai orang tua harus mendeteksi dini, mencegah kekerasan terhadap anak. Karena ini akan berdampak buruk baik itu fisik, psikis, mental, dan sosial terhadap anak. Menurut Bapak kesimpulannya apa ini Pak? Yang dari materi kita Pak? Terima kasih, Bu. Kami diberikan ilmu baru lagi nih. Tiap bulannya kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ya. Kami sudah mengerti bagaimana mengatur keuangan kemarin, kemudian gizi, Ya. kemudian pola bersih hidup dan yang bersih dan sehat. Kemudian ini dapat lagi ilmu baru, pengertian kekerasan terhadap anak. Yaitu tadi kita dengan materi tadi dapat mendeteksi bagaimana anak-anak yang mendapat perlakuan di luar, perlakuan seperti bullying saja. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita tidak boleh menjatuhkan anak, memberikan contoh dengan kekerasan. Kemudian kita tidak boleh merenggut hak-haknya untuk bermain terhadap teman-temannya ya. Dan kita harus memberikan haknya penuh. Ya, betul. Ya, semoga diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Pak. Ya, Bu. Semoga bisa menjadi contoh dan teladan untuk keluarga yang lain. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran yang baik. Semoga bisa diambil hikmahnya ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.